Runtuhnya Sriwijaya. Hebat benar anak muda itu. Hanya dalam waktu tidak lama, 4 orang anak buahku roboh semuanya. Semuanya tergeletak di tanah, pingsan. Lihat, 4 orang temanmu semuanya sudah tidur. Ayo, sekarang kau yang maju. 1 lawan 1. Boleh juga musuhnya Taruma itu. Gerakannya sangat cepat dan tenaga pukulannya kuat. Tapi dia menurun ke Taruma yang nampak jelas tingkatannya lebih tinggi. Nah, dia mulai tergerak. Jurus-jurusnya mulai gagah. Kekalahannya hanya soal waktu. Aku menyerah. Jangan dibunuh, cukup. Ya, Paman. Siapa namamu? Sakala. Kenapa membuat keributan dengan kami? Sebab kami benci kepada orang Sriwijaya. Aku bukan orang Sriwijaya. Sebentar, Taruma. Biarlah aku yang menanyai dia. Baik, Paman. Kisana, kenapa kau benci kepada orang-orang Sriwijaya? Sebab kami pejuang. Pejuang? Iya. Kami adalah para pejuang kemerdekaan. Kami berjuang untuk membebaskan negeri kami, Kerajaan Tarumanegara, dari penjajahan Sriwijaya. Oh, begitu. Siapa pemimpinmu? Apakah kau sendiri yang menjadi pemimpinnya? Iya, aku pemimpin. Iya. Tapi Kisana, berjuang caranya bukan begini. Mencegat setiap orang yang dicurigai. Tapi kau harus menghimpun kekuatan secara teratur. Bentuklah sebuah pasukan perang yang tangguh. Setelah itu baru mengobarkan peperangan. Kami sudah punya pasukan perang. Tapi tentara Sriwijaya terlalu kuat. Kami kalah terus dan terdesak. Iya. Kalau begitu, hentikan dulu sepak terjangmu. Lalu mulai lagi dengan persiapan yang lebih matang. Setelah siap, baru bangkit kembali. Sebab perjuangan menegakkan kemerdekaan dengan jalan ingin mengusir penjajah itu tidak gampang. Bukan main sulap, tapi harus dengan persiapan yang benar-benar matang. Sebenarnya, siapakah kalian? Mengapa kalian bisa berbicara seperti itu? Kami berdua asli bangsa Tarumanagara. Benarkah? Ya, kami juga ingin melihat penjajah pergi dari tanah air kita ini. Dan kerajaan Tarumanagara menjadi merdeka. Tapi waktunya bukan sekarang. Sebab sebuah perjuangan adalah perjalanan yang panjang. Iya, memang kau benar. Nah, sekarang kami mau meneruskan perjalanan. Ya. Dan camkan kata-kataku tadi itu. Baik. Terima kasih.
kita sudah sampai di desa Aruten, Taruma. Desa Aruten ini agak ganjil. Maksudmu? Suasana desa ini memang terasa sebagai sebuah desa. Tapi jalan-jalan di desa ini lebar-lebar. Meskipun nampak kurang terurus, tapi jelas sekali kelihatan bahwa jalan-jalan ini dulunya dibangun dengan biaya yang mahal. Dan tentunya, keadaannya waktu itu sangat bagus dan terawat baik. Selain itu, ada beberapa bangunan yang besar, yang lebih pantas untuk bangunan pemerintahan. Iya. Kelihatannya desa ini bekas sebuah kota yang besar, kemudian merosot menjadi sebuah desa. Ya, pengamatanmu sangat tajam, Taruma. Sebab desa Aruten ini memang bekas sebuah ibu kota kerajaan. Hah? Bekas ibu kota kerajaan? Ya, ibu kota kerajaan Aruten. Oh, benarkah itu, Paman? Benar. Kerajaan Aruten adalah sebuah kerajaan yang cukup besar dan megah. Tapi setelah ditaklukkan oleh kerajaan Tarumanagara, maka tamatlah riwayat kerajaan Aruten ini. Ditaklukkan oleh kerajaan Tarumanagara? Ya, sekitar 2 abad yang lalu, kerajaan Aruten diserbu oleh bala tentara kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Aruten runtuh dan menjadi jajahan kerajaan Tarumanagara. Maka semenjak itu, habislah riwayat kerajaan Aruten, sebuah kerajaan yang pernah berjaya di wilayah kulon ini, lalu merosot dari sebuah ibu kota kerajaan menjadi sebuah desa. Mungkinkah kerajaan Tarumanagara nasibnya akan sama dengan kerajaan Aruten? Maksudmu? Sekarang ini, kerajaan Tarumanagara sudah jatuh ke dalam kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Jadi secara tidak langsung, sebenarnya kerajaan Tarumanagara ini sudah runtuh. Riwayatnya sudah habis. Nah, untuk menyelamatkan kelangsungan hidup kerajaan Tarumanagara, jalan satu-satunya ialah mengusir penjajah dan merebut kembali kemerdekaan dari cengkraman kerajaan Sriwijaya. Saya jadi gatal. Ingin segera bertindak, memperjuangkan kemerdekaan. Sabarlah, jangan tergesa-gesa. Nanti juga saatnya akan tiba. Iya, Paman. Lihat, Paman. Ada beberapa buah rumah yang ambruk. Ya, Sepertinya bekas kebakaran, sebab masih mengepulkan asap kecil. Ya, nampak jelas. Di sini telah terjadi kebakaran besar yang menghanguskan rumah-rumah cukup banyak. Itu. Ada beberapa orang sedang membersihkan puing-puing. Ayo, kita tanya mereka. Iya, Paman. Maaf, Kisanak. Sepertinya rumah ini bekas kebakaran. Bukan kebakaran, dibakar. Hah? Dibakar? Sampurasun rampes. Nampaknya Kisanak berdua orang jauh. Iya, benar. Kami dari desa Gelino di kaki gunung sana. Oh, kenalkan, saya Januba, kepala desa di sini. Iya, saya Udayana. Saya Taruma. Menurut seorang penduduk, rumah-rumah yang hangus itu bukan karena telah terjadi bencana kebakaran, melainkan sengaja dibakar. Apa benar begitu? Benar, dibakar oleh gerombolan Sempani. Gerombolan Sempani? Ya, mereka sebenarnya Laskar Pejuang. Laskar Pejuang? Mereka berjuang ingin merebut kemerdekaan dari kekuasaan Sriwijaya. Tapi caranya yang kurang baik, bahkan boleh dikatakan salah.
Mengapa begitu? Seperti Anda berdua lihat, ini adalah salah satu contoh dari keganasan gerombolan Sempani yang menamakan dirinya Laskar Pejuang Kemerdekaan. Iya. Itulah yang sejak tadi membuat kami heran. Berjuang untuk kemerdekaan, kok rumah rakyat dibakar? Mereka akan menyerang siapa saja yang tidak menyokong perjuangan mereka. Apakah rakyat desa Arutan ini tidak menyokong perjuangan Sempani? Bukan tidak menyokong, anak muda. Tapi kami kurang suka dengan caranya yang amat radikal seperti itu. Sepak terjang mereka lebih mirip gerombolan perampok ketimbang sebuah laskar pejuang. Oh iya? Mereka membentuk kesatuan pejuang tidak dengan persiapan yang matang, asal jadi begitu saja. Sehingga ketika markas mereka di Bukit Sanca diserbu oleh tentara keraton, mereka kocar-kacir. Bukannya mengadakan perlawanan, melainkan begitu melihat bala tentara keraton bergerak, mereka langsung melarikan diri. Wah, pengecut, memalukan. Itulah, lantas mereka mengembara dari satu desa ke desa yang lain. Mereka minta sumbangan kepada rakyat, terutama kepada orang-orang kaya. Kalau tidak diberi, dirampok, lalu orangnya dibunuh. Gila, perbuatan yang biadab. Itulah anak muda. Akhirnya rakyat yang lemah yang jadi korban. Maka jadinya rakyat tidak suka kepada mereka. Bukannya menaruh simpati terhadap perjuangan mereka, malah jadi sebaliknya. Rakyat jadi benci. Yang pada akhirnya gerombolan Sempani itu menjadi momok yang amat menakutkan bagi rakyat. Salah besar. Mereka bukan pejuang kemerdekaan, tapi benar-benar gerombolan perampok. Sepak terjang mereka merugikan rakyat. Betul, anak muda. Apakah yang mencegat kita di tepi sungai Arutan adalah anak buah Sempani? Bagaimana, anak muda? Dicegat anak buah Sempani? Iya. Ketika kami mendarat di tepi sungai Arutan, 5 orang laki-laki bertampang seram mengaku dirinya para pejuang kemerdekaan. Berlaku kasar terhadap kami. Akhirnya kami bentrok. Tidak akan salah. Mereka pasti anak buah Sempani, sebab memang banyak berkeliaran di sekitar wilayah sini. Tapi salah seorang dari mereka yang bernama Sagala mengaku dirinya sebagai pemimpin. Sagala? Iya, namanya Sagala. Dia adalah tangan kanan Sempani. Kurang ajar dia. Apa maksudnya dia mengaku-ngaku jadi pemimpin? Mungkin dia ingin menyembunyikan pemimpinnya, supaya kita tidak tahu siapa pemimpin mereka yang sebenarnya. Itu dia lakukan demi keselamatan Sempani. Iya, mungkin juga begitu. Sebenarnya Kisanak berdua ini hendak kemana? Kami hendak ke ibu kota kerajaan Tarumanagara. Baiklah Bapak Januba, kami mohon diri dulu. Kenapa tergesa-gesa? Agar lebih cepat tiba. Iya. Baiklah. Di sini rupanya markas Banci. Sempani. Apa maksudmu mengatakan padepokanku ini dengan sebutan markas Banci? Orang lain sibuk berjuang untuk melepaskan diri dari cengkraman penjajah. Sedangkan kau sendiri sibuk hanya untuk kepentingan dirimu sendiri. Apakah itu namanya bukan Banci? Apakah kau menganggap dirimu sebagai seorang jantan? Oh iya. Aku Kebo Sempani, pemimpin Laskar Pejuang Kemerdekaan. Hanya aku satu-satunya orang yang berani menentang Sriwijaya. Nah, akulah yang paling jantan. Perjuanganmu itu salah kaprah, Sempani. Kau bukan berjuang mengusir penjajah, melainkan membuat rakyat sengsara. Kau merampok, merampas harta benda rakyat, bahkan membunuh rakyat yang tidak berdosa. Perbuatan merugikan rakyat. Tutup mulutmu.
Aku hanya minta sedikit sumbangan dari rakyat, sebab perjuangan memerlukan biaya. Kalau memang caramu itu baik, tentu rakyat dengan rela dan ikhlas akan menyokong perjuanganmu. Tapi kenyataannya, rakyat benci pada kau. Nah, itu artinya kau salah. Perjuanganmu salah jalan, sebab kau membabi buta. Tidak mengerti bagaimana cara berjuang yang baik. Tapi setidaknya aku pernah berbuat sesuatu bagi tanah air. Lalu apa yang telah kau perbuat bagi tanah airmu? Apa? Kau sebagai bangsa Tarumanegara, mana baktimu terhadap negeri ini? Mana? Pejuang yang sejati tidak pernah gembar-gembor, tidak pernah menepuk dada, menyombongkan diri sebagai pejuang. Kalau begitu kau berjuang di dalam hati. Apa artinya sebuah cita-cita yang hanya dipendam di dalam hati? Berbuatlah, berbuatlah. Dan kau tidak berbuat sesuatu, berarti kau memang seorang banci. Berjuang banyak caranya. Ada yang kelihatan dan ada yang tidak. Nah, kau tidak. Kau menyamaratakan begitu saja, Sempani. Kau bicara hanya sekedar untuk menutupi nyalimu yang kecil. Kau memang penakut, Bilawa. Kau menjadi ketua padepokan ini karena kau mendapat warisan dari gurumu, bukan atas usahamu sendiri. Tutup mulutmu, Keparat. Aku kira Kebo Sempani, pemimpin perjuangan kemerdekaan itu, seorang tokoh yang hebat dan patut disegani. Ternyata tak lebih seorang penjual obat di tepi jalan. Pandai mengoceh tak ada artinya. Hei, siapa kau, anak manis? Aku Dewi Arimbi, murid nomor 1 di padepokan ini. Maju kau Sempani. Aku ingin tahu sampai di mana kehebatan Kebo Sempani yang tersohor itu. Arimbi, sabar, jangan gegabah. Tidak, Guru. Orang itu terlalu banyak bicara. Dia perlu dihajar, sebab membuat saya penasaran. Pantas kau betah sekali bercokol di padepokan ini, Bilawa. Sebab kau punya seorang murid yang cantik. Ayo maju ke Sempani. Kita bertarung 1 lawan 1. Pemimpin dengan pemimpin, dan anak buah dengan anak buah. Hai Sagala. Siaga! Kau belum kawin bukan? Belum. Nah Sagala, gadis itu untuk kau. Bawalah dia ke rumahmu. Hai, baik. Hurra! Gila, gadis itu nekat rupanya. Malah benar dia. Diserang oleh Sagala bukannya berkelit menghindar, melainkan maju menerjang. Arimbi memang seorang gadis yang kembali. Lawannya itu seorang laki-laki yang kasar, tinggi dan besar. Tapi Arimbi tidak nampak sedikit. Nampaknya amat gembira mendapat lawan yang sebenarnya. Kau masuk angin, jangan muntah di sini, kotor. Kau boleh juga kau. Sekarang, ayo kita pakai senjata. Oh, kau mau pakai pedang? Ayo, aku juga punya pedang. Stop, cukup. Sagala, masukkan kembali pedangmu. Ayo kita tinggalkan padepokan banci ini. Kalian yang banci, baru segitu sudah kabur. Bilawa, kalau kau tetap tidak mau berjuang dengan aku sendiri yang akan membunuhmu. Dan kau gadis binal, kau juga akan jadi mangsa dari perjuanganku. Iya! Syukurlah mereka segera pergi. Kenapa dia mengancam kau, Guru? Apakah Guru bermusuhan dengan Sempani? Arimbi, nantilah aku ceritakan. Sekarang pergilah kau ke sungai, bersihkan badanmu, lalu ganti pakaian dan istirahat. Nanti malam, aku akan bercerita tentang perjuangan Sempani. Baik, Guru.
Taruma, kita sudah sampai di ibu kota kerajaan Tarumanagara. Itulah pintu gerbang ibu kota. Iya, Paman. Kenapa kau gemetar, Taruma? Apakah ayah dan ibu mau menerima saya? Taruma, mereka adalah ayah dan ibu kandungmu. Mereka sangat merindukanmu. Kebahagiaan ayah dan ibumu tidak akan dapat dilukiskan dengan kata-kata atau diukur dengan apapun bila dapat berjumpa denganmu. Iya, Paman. Taruma, menurut keterangan Pak Januba, kepala desa Arutun, ayahmu pangkatnya sudah naik menjadi mantri Kanuruhan. Jadi tentulah kehidupan ayah dan ibumu dalam kesenangan. Dan pasti adikmu akan bertambah cantik sebagaimana seorang putri bangsawan. Duh, aku ingin sekali melihat adikku Arimbi. Mari kita memasuki ibu kota kerajaan Tarumanagara. Mari, Paman. Itu alun-alun. Dan itu keraton. Aduh, besar sekali. Sangat luas. Dikelilingi oleh tembok yang amat tinggi. Iya. Ayo, marilah kita masuk ke keraton itu. Iya, Paman.